Halo teman-teman semua, pada hari ini kita akan mempelajari tentang isu terkini kesehatan mental. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri atas Namira Ananda dan juga Muhammad Imam Fahrudin dari mata kuliah isu terkini pelayanan kesehatan. Tujuan dari video ini adalah untuk mengetahui definisi kesehatan mental, penyakit mental, faktor dan risiko penyakit mental, serta pencegahan dan penanganan penyakit mental, hingga kondisi kesehatan mental di Indonesia dan isu kesehatan mental yang ada sekarang. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang kesehatan mental, perlu kita ketahui apa itu kesehatan mental. Kesehatan mental sendiri adalah keadaan sejahtera di mana individu menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal, dapat bekerja secara produktif, dan juga mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Apabila kita merasa sedih yang berlebihan, gangguan tidur, perubahan pola makan, kehilangan minat pada hobi, dan juga merasa putus asa, dalam waktu yang sangat panjang, kemungkinan kita mengidap gangguan mental. Sayangnya, walaupun kita mengalami hal tersebut, kadang kita tidak meminta pertolongan. Hal ini disebabkan kita takut akan stigma yang ada pada masyarakat. Adanya stigma tentang gangguan mental dapat menyebabkan kehilangannya harga diri, merasa malu, merasa putus asa dan mengisolasi diri, mengalami bullying, kekerasan fisik atau dilecehkan, keengganan meminta tolong ataupun berobat, kurangnya dipahami oleh keluarga atau teman, dan juga mengurangi kesempatan seseorang untuk kerja dan berinteraksi sosial. Oleh karenanya, penting bagi kita untuk mengetahui penyakit mental yang sering terjadi di masyarakat. Pertama, ada depresi yang paling sering ada di masyarakat. Sekitar 280 juta orang di dunia mengidap depresi, dan 700.000 diantaranya bunuh diri. Berdasarkan DSM-5, terdapat 9 kriteria bahwa seseorang itu terkena depresi. Yang pertama adalah suasana hati yang tertekan, kedua hilangnya minat dan hobi, ketiga konsentrasi yang buruk, keempat merasa bersalah dan harga diri yang rendah, kelima merasa lelah berlebih, keenam putus asa, ketujuh berpikir tentang kematian atau bunuh diri, kedelapan tidur yang terganggu, dan kesembilan perubahan nafsu makan. Seseorang dapat dikatakan mengalami depresi apabila memiliki lebih dari 5 kriteria tersebut. Untuk mengatasi depresi, WHO menyarankan 3 cara. Yang pertama ada behavioral activation, di mana merupakan terapi perilaku generasi ketiga untuk mengobati depresi. Kemudian ada terapi perilaku kognitif dan juga psikoterapi interpersonal. Dan yang ketiga ada obat antidepresan yang dapat berupa tricyclic antidepresan dan juga selective serotonin reuptake inhibitors. Selain depresi, ada juga gangguan bipolar. Gangguan bipolar sendiri adalah gangguan mental yang dapat menyebabkan perubahan yang tidak biasa dalam suasana hati, energi, tingkat aktivitas, konsentrasi, dan kemampuan untuk melakukan tugas sehari-harinya. Di dunia ini ada sekitar 45 juta pengidap bipolar. Dalam gangguan penyakit bipolar, seseorang dapat mengalami manic episode dan juga depressive episode. Gejala dari manic episode dapat berupa gembira yang berlebihan, mudah tersinggung, merasa dirinya sangat penting, merasa kaya atau memiliki kemampuan lebih, penuh ide dan semangat baru, serta cepat berpindah dari satu ide ke ide lainnya. Sedangkan gejala depresi atau depressive episode dapat berupa suasana hati yang murung, sering menangis, kehilangan minat, tidak mampu merasakan kebahagiaan, mudah letih, dan juga sulit konsentrasi. Selanjutnya, ada berbagai macam faktor risiko yang berpotensi mengembangkan isu kesehatan mental dalam diri seseorang. Faktor risiko utama yang dihadapi selama pandemi COVID-19 ada 3, yaitu isolasi dan social distancing, trauma psikologis yang disebabkan oleh pengalaman buruk selama pandemi, dan stigma serta diskriminasi yang masih prevalen di Indonesia terkait isu kesehatan mental. Oleh karena itu, tentu pencegahan dan penanganan isu kesehatan mental menjadi hal yang sangat penting untuk diimplementasikan. Pencegahan isu kesehatan mental dibagi menjadi 3, yaitu pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primer ditujukan kepada individu yang belum memiliki risiko mengembangkan isu kesehatan mental. Fokus pencegahan ini adalah untuk menghentikan perkembangan isu kesehatan mental sebelum terjadi.
Pencegahan sekunder ditunjukkan pada individu yang berisiko lebih tinggi untuk mengembangkan isu kesehatan mental. Fokus pencegahan ini adalah untuk mendorong individu tersebut untuk mendapatkan bantuan sejak dini. Pencegahan tersier ditujukan pada individu yang sudah memiliki isu kesehatan mental. Fokus pencegahan ini adalah mencegah terjadinya gejala lanjutan dan mencegah terjadinya relapse setelah sembuh. Penanganan isu kesehatan mental memiliki berbagai macam metode, seperti psikoterapi, manajemen kasus, support group, self-help plan, peer support, dan rumah sakit jiwa sebagai pilihan terakhir. Tetapi, efektivitas metode-metode ini akan berbeda bagi setiap individu. Oleh karena itu, dibutuhkan keberanian dari individu untuk mencari dan mencoba mendapatkan metode pengobatan yang terbaik bagi dirinya sendiri. Selanjutnya ada kondisi kesehatan mental di Indonesia. Menurut Riskesdas tahun 2018, sekitar 700.000 orang mengidap gangguan mental emosional dan juga sekitar 700.000 orang mengidap depresi. Kemudian sekitar 450.000 orang mengidap skizofrenia. Terakhir, mengenai isu kesehatan mental selama pandemi COVID-19. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia atau disingkat PDSKJI yang mengambil sampel sebanyak 2.364 responden dari 34 provinsi, terdapat 67% responden yang mengalami depresi, 68% yang mengalami kecemasan, 77% yang mengalami trauma psikologis karena pengalaman buruk selama pandemi, 69% yang mengalami masalah psikologis lainnya, dan 49% yang mengalami depresi lanjutan hingga memikirkan untuk melakukan bunuh diri. Data ini menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 berperan besar dalam meningkatkan prevalensi isu kesehatan mental di Indonesia. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa isu kesehatan mental harus menjadi salah satu prioritas utama masalah kesehatan yang perlu ditangani di Indonesia.